Harga di online adalah Rp1.098.000 ya. Harga retail tertinggi pasaran kita di seluruh Indonesia, betul ya Hendra ya? Ya Sobat Firman, selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia. Bersama saya Rizky, saya Hendra, yang hari liburnya suka mengisi waktunya untuk mencuci mobil, mencuci motor, bersih-bersih. Kalian sepertinya harus nonton video ini, karena kita akan membahas salah satu produk dari Firman Indonesia, yaitu Jet Cleaner FJC 105. Nah, Sobat Firman yang belum tahu, tanya Firman, yaitu adalah salah satu program dari Firman Indonesia yang kita berdua membahas beberapa produk dari Firman Indonesia, mulai dari pompa air, kemudian genset, kemudian mesin pertanian, mesin konstruksi, macam-macam, dan juga salah satunya ini, mesin Jet Cleaner FJC 105. Jadi, selain itu juga kita juga membahas pertanyaan-pertanyaan tentang produk kita yang diajukan oleh sobat-sobat Firman di YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. So, kalian yang suka video ini atau yang ingin mengikuti video ini terus, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya supaya terus update tentang video ini. Oke, kita akan lanjut bahas FJC 105. Oke, Hendra, langsung aja kita akan bahas mesin jet cleaner ini. Oke deh, yang pertama, deskripsi jet cleaner ini seperti apa dan mungkin tujuannya dari mesin ini seperti apa, Hendra? Ya, bisa jelaskan. Jadi saya jelaskan sedikit dulu ya tentang tipenya ya, Ki ya. Iya. Jadi FJC 105 ini adalah kepanjangan dari apa? FJC ini adalah kepanjangan dari Firman Jet Cleaner. Jet Cleaner ya? Ya, jadi Jet Cleaner itu maksudnya apa? Cleaner itu pembersih. Jet itu kalau kita bilang tekanan tinggi ya. Jadi mesin pembersih bertekanan tinggi. Oke. Nah, mesin ini juga menggunakan tenaga listrik, Ki. Jadi tidak seperti mesin-mesin penyemprot sebelumnya yang menggunakan bahan bakar bensin ya. Nah, kalau yang tip ini menggunakan bahan bakar listrik. Di rumah bisa ya? Ya. Nah, terus selanjutnya adalah 105. 105 adalah tekanan maksimum, Ki. Oke. Jadi tekanan dorong maksimum hasil semprotan dari mesin penyemprot ini adalah sebesar 105 bar. Oke. Dengan daya maksimum. Nah, daya rata-ratanya adalah sekitar 70 sampai 80 bar. Itu rata-ratanya ya? Ya. Maksimum bisa sampai 105 bar. Oke. Lanjut, Hendra? Ya. Jadi untuk sedikit deskripsi ya. Jadi tadi mungkin saya sudah jelaskan tipenya. Nah, untuk fungsinya sendiri, mesin ini biasanya digunakan sebagai alat penyemprot untuk membersihkan sesuatu, Ki. Bisa mobil, bisa motor, bisa truk, bisa gerobak, bisa mesin pertanian, sampai jalan, Ki. Jalan-jalan bisa dibersihin juga ya? Ya. Nah, untuk Sobat Firman yang mungkin biasanya cuci mobil di bengkel ya, atau di door smear, mungkin pada saat masa pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana nih. Iya, pada tutup semua. Ya, mungkin pengennya nyuci mobil di mana gitu ya. Mungkin bisa menggunakan alat pembersih penyemprot tekanan tinggi dari Firman FJC 105 ini. Iya, betul sekali. Nah, lanjut untuk tadi kan kita ngomongin bersihin jalan ya. Berarti artinya kalau misalkan kayak banyak lumut, itu juga bisa dibersihin ya? Yang lumut-lumut nempel itu ya? Biasanya kan jalan itu kan, namanya jalan kan biasanya paling disapu doang ya, Ki ya? Iya. Nah, kalau disapu, kadang-kadang hujan turun, kadang-kadang kan namanya hujan, air kena matahari itu kan tumbuh lumut. Iya. Kalau enggak lumpur yang menempel keras ya. Jadi kalau biasa kan kita biarin aja dikenai air hujan, luntur sendiri gitu. Nah, kadang-kadang nggak bisa, Ki. Iya, kadang-kadang saking bandelnya ini nggak bisa. Susah untuk dilepaskan. Betul. Bagi di daerah-daerah yang ya perumahan elit lah kita bilang seperti itu. Itu merusak pemandangan, Ki. Iya. Nah, gimana caranya untuk membersihkan jalanan itu? Padahal jalan itu lumayan gede ya kita bilang ya. Kalau kita bilang di dalam rumah kan mungkin ada yang bersihin, ada yang dipel. Tapi kalau namanya di luar, di jalanan ini kan kadang-kadang, waduh, alat apa yang harus dipakai? Ya, biasanya harus heavy duty gitu ya. Iya, betul. Mungkin kalau manual kita bilang pakai sikat seperti itu. Tapi kan namanya sikat kan tenaga manusia, kayak itu bisa berapa lama
Terus capek. Kerjanya kapan Ki? Pasti siang-siang dong. Kalau orang kerjain jalan malam-malam kan dikira apaan gitu kan? Nggak kelihatan lah. Iya. Pasti siang-siang panas, kasihan gitu dong. Nah, kita juga mesin ini sangat cocok Ki. Karena tekanannya tinggi. Otomatis ketika disemprotkan ke lumut ataupun lumpur itu pasti luntur, pasti terlepas dari jalan. Itu. Nah, ngomong-ngomong tekanan tinggi, artinya itu butuh daya dong, daya yang harus dikonsumsi. Ini FJC 105 ini dibutuhkan daya berapa? Ya, nah dia sendiri sebenarnya menggunakan motor listrik. Tipe motornya ini adalah motor carbon brush. Nah, untuk konsumsi listriknya ini dia di penggunaan minimal 750 watt. 750 watt ya? Oke, minimal tuh ya? Ya, minimal. Jadi bisa up tergantung dari cara penggunaan, cara pengairan airnya dan lain-lain seperti itu. Oke, langsung aja kita langsung ke unitnya. Ini kayaknya saya ngelihat eye-catching banget nih, maksudnya ini kayak bundaran-bundaran ini untuk apa sih Hendra? Ya, jadi ini adalah salah satu dari stick gun yang dimiliki oleh mesin FJC ini. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya mungkin menjelaskan terlebih dahulu ya. Silakan. Fitur-fitur dari mesin. Itu yang pertama adalah kabel on off. Jadi kabel ini adalah fungsinya untuk menyalurkan listrik dari rumah ya, atau dari penyedia listrik yang lainnya seperti genset dan lain-lain. Jadi ada colokan kabel. Nah, kabel ini memiliki panjang kurang lebih 5 meter, Ki. 5 meter ya? Ya, jadi tidak usah khawatir. Misalkan kalau kita bilang terlalu pendek atau seperti apa, 5 meter ini cukup panjang. Jadi misalkan dari dalam rumah dicolok, mesin ini bisa dibawa sampai ke halaman. Sampai ke depan ya, kita bisa tarik. Atau halaman itu ada mobil atau jalan dan lain-lain sebagainya. Jadi ini sangat cukup untuk kebutuhan di rumah tangga. Nah, selanjutnya adalah tombol on off. Jadi ini ada knob, jadi seperti keran bisa diputar. Jadi ada tulisan on dan off. Jadi ini pada saat posisi on ya? Ya, ini off ya. Jadi kita ketika mau pakai posisi off, kita sebelum menyolokkan colokan listrik, usahakan agar posisi knob ini di off. Di off dulu ya? Di off dulu. Jadi jangan tiba-tiba kita colok listrik dia langsung ada arus. Jadi kita takutnya mungkin ada halangan ya, belum siap untuk dinyalakan sudah langsung nyala sendiri. Biasanya contohnya seperti apa? Kadang-kadang kanan kita kan basah atau lantai banyak air, kita kan menghindari kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan. Nah, itu tipsnya ya Sobat Firman, itu tipsnya dengarkan. Jadi kita usahakan dalam keadaan off, sudah aman, kita dalam tempat yang standar keamanannya udah baru kita nyalakan Ki. On ya? Ya. Nah, ketika dinyalakan mesin ini mungkin keluar suara sedikit, jadi dia proses menyala, namun belum menyemprot. Nah, kadang-kadang dan untuk menyemprotnya kita butuh gunnya ya. Nah, gun ini ntar kita sambungkan dengan selang air. Selang air ini sebenarnya kalau dari awalnya ini belum terpasang Ki. Jadi belum terpasang. Ini kita sengaja pasang. Nah, awalnya itu belum terpasang. Cara memasangnya juga sangat mudah. Jadi dia bentuknya seperti keran. Nah, keran ini berdrat. Jadi kita sambungkan dengan kabel atau selang. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini yang ke gun. Itu yang connect ke gun ya. Yang nggak ada drat. Yang ada drat ini disambungkan ke sini Ki. Yang outputnya disambungkan ya. Jadi caranya sangat mudah, tinggal dimasukkan, terus ditekan, terus kita putar sesuai searah jarum jam untuk mengencangkan. Sudah terasa kencang, maka ini sudah siap untuk digunakan. Siap ya. Nah, selanjutnya kita pasang ujung yang satunya lagi ke gun. Jadi di gun ini ada satu nipple ya. Jadi yang berdrat. Cara pasangnya juga sangat mudah. Tinggal kita pasangkan, masukkan, terus kencangkan, putar searah jarum jam. Kayaknya nggak perlu kunci pun kayaknya udah anti bocor ya. Tapi usahakan sekencang mungkin. Ya, karena tekanannya tinggi ya. Ya, jadi kita takut terlepas atau seperti apa. Nah, Hendra, sebelum jauh nih, saya pengen nanya dulu untuk switch on off-nya ini. Kalau kita lihat di sini kayaknya terbuka sekali ya. Apakah ini anti air atau waterproof, Hendra nih? Ya, ini sebenarnya sudah waterproof. Jadi dia pengamannya ada di IP5X. IP5X. Ya, jadi di IP5 itu adalah untuk pengaman di air. Jadi untuk keamanan air
ini sudah sangat aman. Oke. Jadi Sobat Firman jangan ragu, ini sudah tahan air, sudah anti air ya. Oke, lanjut Hendra. Oke, nah selanjutnya kita akan memasang bagian gun ya. Jadi gun sendiri ini adalah contoh nozzle yang dipasang untuk ini ya. Ya. Oke, ada dua. Jadi ada yang polos sama yang ada botolnya. Nah, kalau yang ini khusus untuk air. Oke. Jadi keluarannya air ya, untuk bersih ya. Ya. Nah, kalau ini kita bisa sambungkan ke botol ini. Jadi botol ini fungsinya untuk sebagai sabun. Ya, jadi air sabun. Ini kita pakai sabun ya. Jadi khusus untuk cuci mobil ya. Jangan pakai sunlight. Keset dah. Oke. Jadi kita pakai khusus untuk cairan cuci mobil ya. Untuk kendaraan. Jadi biar kinclong ya. Kita tambahkan air, terus kita pasang. Oke. Nah, ini cara pasangnya juga sangat gampang. Ini keduanya memiliki jack ya. Jack yang sama ya. Jack yang sama. Jadi cara pakainya saya coba yang ini aja ya. Ini saya titip. Nah, ini tinggal saya masukkan sesuai dengan pinnya ya. Ini tinggal saya masukkan. Itu saya tekan. Terus saya putar. Nah, ini sudah terkunci. Sudah terkunci ya? Ya. Nah, mesin ini sekarang siap untuk digunakan. Untuk nyemprot sabun? Ya, untuk menyemprotkan sabun. Jadi ntar efeknya adalah ada keluar salju ya. Kalau dunia doorsman mungkin efek-efek salju keluar. Nah, sesudah kita semprotkan sabun, habis itu kita lap, cuci. Kita lepasin ini, baru kita pakai yang cuma khusus untuk air. Yang ini ya? Iya, benar. Terus Hendra, cara untuk konekin ke selang untuk di rumah itu seperti apa? Ya, jadi tadi kan kita sudah bagian penyemprotan nih. Nah, bagian narik airnya di mana? Nah, narik airnya ada di bagian belakang, Ki. Di belakang ini. Ya. Jadi bisa dilihat di sini. Ya. Di sini sebenarnya sudah ada. Nah, ini adalah konektornya ini, ya. Ini udah kita kasih ya, Ki ya. Nah, untuk yang bagian ini tinggal ditambahkan selang. Ya, selang air. Yang berapa inci, Hendra? Ini kurang lebih 1 in. 1 inci ya. Ya. Jadi tinggal dipasang ke sini. Ini dia konektornya gampang ya digunakan. Tekan, masukkan. Kita sambungkan. Nah, di sini tinggal tambahkan selang air. Nah, selang air ini ke sumber air. Ya. Nah, sumber airnya bisa ada dua, Ki. Dari keran ataupun dari bak penampung. Bak dia bisa hisap? Iya, bisa hisap. Nah, dengan syarat bak hisapnya ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan pompa. Agak sedikit lebih tinggi ya? Ya, kenapa? Karena dia ada gravitasi yang mendorong airnya turun. Nah, kalau dia terlalu ke bawah, maka dia ada diperlukan usaha yang lebih lama untuk menghisap air. Seperti itu. Saya juga soalnya sempat melihat merek-merek lain yang didemokan ternyata tidak bisa menghisap, Hendra. Ya, karena kenapa? Sebenarnya mungkin hampir semua sama ya. Jadi dia tidak mempunyai kemampuan untuk menghisap air yang memiliki ketinggian di bawah mesin ini. Tapi kalau permukaannya sama, itu dia bisa. Bisa hisap. Bisa. Termasuk dari Firman ini ya, ini bisa hisap ya. Benar. Terus. Nah, untuk dari keran juga harus hati-hati. Kenapa? Karena mesin ini kan dorong dengan sangat kencang, dengan sangat debit airnya juga banyak, sehingga air yang dibutuhkan mesin ini itu juga tinggi. Kenapa? Karena daya atau motor yang digunakan ini kan cukup besar, kurang lebih 800 watt. Nah, ini sangat cepat panas, Ki. Nah, pendinginnya apa? Pendinginnya adalah air. Air yang harus masuk ke dalam mesin ini harus dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Nah, untuk mendapatkan air itu paling bagus sih air yang ditampung di bak. Jadi untuk suhunya terjaga agar mesin ini tidak panas. Tidak panas ya. Biasanya kalau hal yang sering terjadi ya,
biasanya ditanyain itu kenapa mesin pompa-pompa seperti ini tiba-tiba putus atau tiba-tiba mati, tapi nunggu kurang lebih 5-10 menit lagi dia baru hidup. Itu kenapa? Karena di dalamnya itu ada thermal protector yang berfungsi untuk menjaga jika suhunya sudah mencapai titik tertentu, maka mesin ini akan mati, tidak bisa digunakan. Nah, ada thermal protector ya? Thermal protector ini sebenarnya baik untuk menjaga agar motornya tidak terbakar. Nah, apa yang terjadi kalau tidak ada thermal protector itu? Maka mesin akan berjalan terus dalam keadaan yang mungkin airnya nggak cukup, sehingga mesin ini lebih panas. Jadi suhunya itu dapat nambah terus, lama-lama mesinnya terbakar. Dan nggak bisa digunakan. Dan selamanya nggak bisa digunakan lagi, seperti itu. Lebih baik bisa mati sebentar karena thermal protector daripada selamanya tidak bisa digunakan ya. Jadi ketika Sobat Firman mendapatkan hal tersebut, itu artinya apa? Itu artinya suplai airnya ini tidak cukup. Seperti jadi itu. Sebaiknya gunakan air yang sudah ditampung ke dalam bak. Jadi airnya benar-benar hisapannya itu cukup untuk pendingin seperti itu Nah, kalau kita biasanya dari keran, kadang-kadang airnya kan memang ada terus, tapi kadang-kadang kecil, kita juga nggak tahu ya. Iya, volumenya kecil. Volumenya yang ditarik oleh keran ini kadang-kadang nggak cukup. Nah, kadang-kadang bisa terjadi hal tersebut juga. Jadi memang air ada, tapi kurang. Jadi lebih baiknya lagi ditampung di bak penampung seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Firman yang mungkin punya rencana untuk memiliki jet cleaner. Tips-tips dari Hendra ini berguna sekali untuk sobat-sobat Firman di rumah ya, karena ya kita tahu sendiri bahwa safety atau keamanan dari produk itu sangat penting sekali supaya kita juga memprotek si pengguna itu tidak kebablasan nantinya jadi rusak jadi mesinnya gitu. Hendra, selanjutnya nih ada fitur apa lagi yang dimiliki? Jadi fitur selanjutnya adalah fitur mesin ini kompak sekali jadi ringan. Jadi mesin ini juga kalau kita angkat juga nggak gitu berat sih ya. Tapi mesin ini juga dilengkapi dengan roda. Nah, roda ini berfungsi untuk memudahkan ketika kita menyeret atau menarik mesin ini. Itu ya. Jadi seperti itu ya Sobat Firman. Kalau misalkan Sobat Firman masih bingung untuk spesifikasinya, Sobat Firman bisa buka di Firman Online Store. Bisa download di Google Store atau App Store ya. Bisa lihat di sini ya. Cari Firman Online Store. Bisa lihat spesifikasinya ya Hendra ya. Dan juga bisa lihat harganya. Gitu. Harganya bisa diintip di sana harganya berapa, langsung aja download di Firman Online Store. Setelah ini di video selanjutnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Firman yang mengajukannya via YouTube, via Facebook, Instagram, dan juga lain-lain. Jadi seperti itu aja Sobat Firman penjelasan singkat mesin FJC 105 dari Firman ini. Jadi Sobat Firman yang mungkin suka video ini atau pengen share video ini, silahkan share dan juga klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya. Jangan lupa juga follow sosial media dari Firman Indonesia. Ya, sekali lagi jangan lupa juga download dari Firman Online Store supaya tahu harganya berapa, karena penasaran kan? Penasaran tentang harga dari FJC ini. Ya, dari saya cukup sekian. Rizky Maulana, saya Hendra, dan sampai jumpa di video selanjutnya.